Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai dengan 25. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan, "Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Dunia yang kita hidupi adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa dunia ini adalah kerajaan Allah. Ia yang menjadikannya, Ia yang menciptakannya. Karena itu kerajaannya. Sayang sekali bahwa kerajaannya itu telah dicemari oleh manusia yang membangkang, yang tidak mengikuti aturan kerajaan Allah itu, memilih untuk menciptakan kerajaannya sendiri. Manusia memilih untuk menciptakan kerajaan pribadinya dengan kebebasannya. Manusia membuat seolah-olah dunia ini adalah kerajaannya. Oleh karena itu manusia salah langkah, salah dalam mengisi kerajaan Allah itu sendiri. Secara pribadi, masing-masing kita diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu harusnya hati kita, yang tinggal dalam hati kita, yang meraja dalam hati kita adalah Allah sendiri. Allah yang menciptakan kita, harusnya Ia menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup kita, atas hati kita, Ia yang tinggal dalam hati kita. Namun sayang sekali, hati kita kadangkala terpikat, kadangkala diperbudak oleh hal-hal lain yang menjadikan kita tidak menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, apa yang Allah kehendaki. Hari ini, ketika Yesus mengatakan, "Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu," mari kita melihat bahwa Allah yang menjadi manusia, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan manusia,
ada di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah manusia. Maka dunia dan manusia harusnya sekarang melihat dirinya, menjadikan cermin Allah yang menjadi manusia itu, membuat cermin untuk diri mereka, menjadikan Allah yang menjadi manusia menjadi cermin bagi kehidupan mereka. Karena Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan manusia, sekarang sedang ada bersama-sama manusia, ada di dunia ini. Oleh karena itu, kalau mau supaya kerajaan Allah tetap tinggal di dalam dunia ini, kerajaan Allah ada di dunia ini, kerajaan Allah tinggal di setiap hati kita, di setiap hidup kita, maka pesan untuk kita adalah jadikanlah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai cermin, sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai aturan, sebagai hukum untuk kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi baik, kita dapat menciptakan kerajaan Allah itu tetap ada di tengah-tengah kita ketika norma hidup, ketika nilai-nilai hidup, ketika kriteria-kriteria hidup kita bukan sesuatu yang lain, tetapi Kristus itu sendiri. Dan ketika kita mengatakan Kristus sebagai kriteria hidup kita, sebagai norma hidup kita, sebagai nilai kehidupan kita, kita hendak mengatakan bahwa saya mau senantiasa hidup di dalam hukum kasih-Nya. Karena itulah yang memungkinkan kerajaan Allah tetap ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkatimu.